Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita di dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari audit internal yang berjudul Pengendalian Internal. Baiklah, kita masuk kepada topik yang pertama, yaitu definisi dari pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan personalia lainnya yang dirancang untuk memberikan assurance atau keyakinan yang memadai tentang capaian atas tujuan-tujuan berkenaan dengan kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Definisi tersebut mencerminkan beberapa konsep yang sangat mendasar atau fundamental yang menekankan bahwa pengendalian internal yang pertama ditujukan untuk pencapaian tujuan dalam suatu atau beberapa kategori kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Dan yang kedua, proses yang merupakan tugas dan kegiatan yang berjalan, suatu sasaran untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan akhirnya. Kemudian dilaksanakan oleh manusia, bukan sekedar mengenai pedoman kebijakan dan prosedur, sistem dan formulir yang harus diisi, melainkan tentang manusia dan tindakan mereka pada setiap jenjang organisasi yang mempengaruhi pengendalian internal. Kemudian mampu memberikan keyakinan yang memadai, tapi bukan keyakinan yang mutlak, kepada manajemen senior dan direksi atau dewan komisaris. Dan yang terakhir menekankan dapat menyesuaikan diri dengan struktur entitas, fleksibel dalam penerapannya untuk seluruh entitas atau khusus untuk unit organisasi tertentu seperti anak perusahaan, divisi, unit operasi, atau proses bisnis tertentu. Dari definisi tersebut, terlihat 3 kategori tujuan yang memungkinkan organisasi memusatkan perhatian pada aspek pengendalian internal yang berbeda. Yang pertama, tujuan operasional atau operation objective, yang berkenaan dengan efektif dan efisiennya kegiatan entitas, termasuk tercapainya sasaran operasional dan keuangan, serta pengamanan aset terhadap kerugian, misalnya terhadap pencurian, bencana alam, dan sebagainya. Yang kedua, tujuan pelaporan atau reporting objective, yang berkenaan dengan pelaporan keuangan internal dan eksternal serta pelaporan non-keuangan dari sisi dapat dipercayanya atau reliability, tepat waktu, keterbukaan, atau syarat-syarat lain yang ditentukan regulator atau aturan perundang-undangan, lembaga yang menetapkan standar atau kebijakan entitas. Kemudian yang terakhir adalah tujuan atau tentang ketaatan, compliance objective, yang berkenaan dengan ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan entitas tersebut. Kemudian, prinsip pengendalian internal. Ada 17 prinsip pengendalian internal yang tertuang dalam 5 komponen pengendalian internal COSO. Yang pertama adalah komponen lingkungan pengendalian atau control environment. Yang pertama, prinsipnya adalah tunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua, laksanakan tanggung jawab pengawasan. 3, ciptakan struktur wewenang dan tanggung jawab. 4, tunjukkan komitmen terhadap kompetensi. Dan yang 5, tegakkan akuntabilitas. Komponen yang kedua, penilaian resiko atau risk assessment. Yang pertama, tentukan tujuan yang tepat. 2, identifikasi dan lakukan analisis risiko. Yang ketiga, nilai atau assess kemungkinan risiko kecurangan atau fraud risk. Yang keempat, identifikasi dan lakukan analisis terhadap perubahan penting atau signifikan. Komponen yang ketiga, kegiatan pengendalian atau control activities. Prinsip yang pertama yaitu pilih dan kembangkan kegiatan pengendalian. Yang kedua, pilih dan kembangkan pengendalian umum terhadap teknologi. Yang ketiga, sebarkan melalui kebijakan dan prosedur. Komponen yang keempat, informasi dan komunikasi atau information and communication. Prinsip yang pertama, gunakan informasi yang relevan. 2, berkomunikasi secara internal. 3, berkomunikasi secara eksternal. Komponen yang kelima, kegiatan pemantauan atau monitoring activities. Prinsip yang pertama, lakukan evaluasi berkelanjutan dan atau evaluasi terpisah. Yang kedua, evaluasi dan komunikasikan kekurangan dan kelemahan. Kemudian, komponen pengendalian internal. Sesuai dengan pengendalian internal COSO, komponen pengendalian internal yang pertama yaitu lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana di mana orang-orang melakukan kegiatannya dan menjalankan tanggung jawab pengendaliannya.
Lingkungan pengendalian merupakan landasan yang di atasnya sistem pengendalian internal dibangun dan dijalankan, yaitu untuk mencapai tujuan strategis. Yang kedua, menghasilkan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, baik pelaporan keuangan untuk para pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Yang ketiga, berjalannya usaha secara efektif dan efisien. Yang keempat, taat terhadap semua ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan mengamankan aset. Komponen yang kedua yaitu penilaian risiko atau risk assessment. Semua organisasi menghadapi risiko dari dalam dan luar organisasi itu. Risiko merupakan ancaman bagi tercapainya tujuan organisasi. Semua risiko harus dinilai. Menurut Choso, risiko didefinisikan sebagai kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi dan berpengaruh buruk terhadap capaian tujuan-tujuan organisasi. Penilaian risiko meliputi proses yang dinamis dan berulang-ulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang berdampak terhadap tercapainya tujuan. Dalam perumusan risk assessment di atas ada dua istilah, yakni identifying the risk dan assessing the risk. Dalam identifying the risk, kita menginventarisasi risiko-risiko apa saja yang bisa mengancam tujuan organisasi. Dalam assessing the risk, kita ingin mengetahui berapa probabilitas atau likelihood terjadinya peristiwa atau event yang menjadi ancaman dan seberapa dahsyatnya ancaman itu. Kemudian komponen selanjutnya yaitu kegiatan pengendalian atau control activities. Kegiatan pengendalian dapat dilakukan misalnya lewat prosedur-prosedur atau control procedure. Adapun beberapa contohnya, yang pertama, otorisasi dan persetujuan atas transaksi dan kegiatan. Yang kedua, pemisahan tugas. 3, pengendalian atas pengembangan proyek. Yang keempat, pengendalian atas pengelolaan dari perubahan yang akan dilakukan. 5, merancang dan menggunakan dokumen dan catatan. Yang keenam, pengamanan aset, catatan dan data melalui pembatasan akses kepada orang-orang yang sudah ditentukan. 7, pengecekan hasil kerja atau kinerja oleh orang lain. Yang kedelapan, penggunaan aplikasi-aplikasi teknologi informasi yang mengendalikan input, processing, dan output. Komponen selanjutnya yaitu informasi dan komunikasi atau information and communication. Informasi bermutu tinggi harus dikomunikasikan secara tepat. Itu sebabnya mengapa Choso menggabungkan informasi dan komunikasi ke dalam satu komponen. Informasi bermutu tinggi ditentukan oleh 3 sifat. Yang pertama, relevan, akurat, dan tepat waktu. Informasi ini harus diterima oleh orang yang ditentukan di mana saja dalam struktur organisasi. Komunikasi bukan saja dengan pihak-pihak di dalam organisasi, tetapi juga pihak-pihak luar seperti pelanggan, pemasok barang, auditor eksternal, regulator, kementerian, dan sebagainya. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam informasi dan komunikasi. Komponen selanjutnya yaitu kegiatan pemantauan. Pengendalian yang tidak dipantau cenderung melemah dengan berjalannya waktu. Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan pengendalian internal terus berjalan efektif. Jika monitoring dirancang dan dijalankan dengan benar, organisasi akan mendapat manfaatnya karena monitoring memungkinkan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah internal pada waktunya, kemudian menghasilkan informasi yang lebih akurat dan terpercaya untuk pengambilan keputusan. Menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya, juga diterbitkannya sertifikasi atau asersi secara periodik mengenai efektifnya pengendalian internal. Dengan berjalannya waktu, monitoring yang efektif menghasilkan efisiensi dalam organisasi dan dapat mengurangi biaya yang berhubungan dengan pelaporan atas pengendalian internal. Ada 2 hal mendasar dalam pemantauan yang efektif. Evaluasi yang berjalan terus-menerus dan atau evaluasi yang terpisah memungkinkan manajemen menentukan apakah komponen-komponen pengendalian internal lainnya masih terus berfungsi dan kelemahan dan kekurangan dalam pengendalian internal lainnya masih terus berfungsi. Dan kelemahan dan kekurangan dalam pengendalian internal telah teridentifikasi dan dikomunikasikan tepat waktu kepada mereka yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan perbaikan dan juga kepada direksi atau dewan komisaris dan manajemen sesuai dengan tingkat urgensinya. Selanjutnya, pedoman pemantauan Choso bahwa kedua hal mendasar akan dicapai dengan baik jika pemantauan didasarkan atas 3 unsur besar. Yang pertama, adanya landasan untuk pemantauan. Yang kedua, rancangan dan melaksanakan prosedur-prosedur pemantauan yang berfokus pada informasi persuasif
tentang jalannya kendali-kendali kunci yang menjawab risiko-risiko yang relevan menghalangi tujuan organisasi, dan evaluasi serta melaporkan hasil pemantauan. Selanjutnya, topik berikutnya yaitu kendala yang dihadapi pengendalian internal. Pengendalian internal memberikan keyakinan yang memadai tentang capaian tujuan perusahaan, namun ada kendala-kendala yang tidak dapat dihindari. Kendala-kendala ini mungkin terjadi dikarenakan yang pertama, kesesuaian antara tujuan-tujuan yang ditetapkan yang merupakan prakondisi bagi pengendalian internal. Tujuan-tujuan yang semula dibuat dan yang menjadi dasar dari aturan-aturan pengendalian internal kemudian diubah atau berubah. Perubahan ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan dan pengendalian internal. Contoh, perubahan dalam risk appetite. Kendala yang kedua yaitu kesalahan manusia dalam membuat pertimbangan atau human judgment dalam pendekatan rules-based. Pimpinan organisasi atau regulator mencoba menyederhanakan pengambilan keputusan, misalnya dengan menerbitkan aturan-aturan atau menetapkan ukuran kuantitatif, misalnya besarnya kesalahan dalam rupiah tidak boleh melampaui 2%. Pendekatan ini mengandung kelemahan karena membatasi seseorang menggunakan akal dan pikiran. Dalam contoh kesalahan 2%, seorang yang terlatih membuat keputusan mungkin saja melihat adanya pertimbangan kualitatif lain yang membuat kesalahan sebesar 1% bukan kesalahan yang immaterial. Kendala yang ketiga yaitu kesalahan, misalnya kesalahan pengukuhan, bisa terjadi karena kesalahan manusia atau human failures. Kesalahan ini sering terjadi karena rutinitas, kejenuhan, atau tidak konsentrasi. Selanjutnya, kendala yang keempat, pimpinan bisa saja memutuskan lain dari aturan atau override internal control. Yang sering digunakan pimpinan adalah kesalahan itu tidak material jika batas material atau tidaknya merupakan kewenangan dari pimpinan. Kemudian kendala berikutnya, persekongkolan di antara berbagai pihak, atau misalnya manajemen, pegawai, dan atau tanpa pihak ketiga. Ini menyebabkan pemisahan tugas menjadi tidak berfungsi. Persekongkolan menghancurkan sistem pengendalian internal yang sebaik apapun. Ada 3 jenis dari risiko. Yang pertama inherent risk, kemudian controllable risk, dan juga residual risk. Ketiga istilah risiko ini sangat dikenal oleh mahasiswa auditing atau eksternal, bahkan dengan contoh persentase dan rumus matematika. Ada perbedaan antara penerapan ketiga jenis risiko ini untuk audit eksternal dan audit internal, meskipun penamaannya sama, yakni audit risk atau risiko audit. Dalam audit eksternal, ketiga risiko ini dihubungkan dengan audit atas laporan keuangan, sedangkan dalam audit internal, ketiga risiko ini berhubungan dengan segala macam risiko bisnis atau segala risiko yang dihadapi organisasi yang menghadang pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Adapun definisinya, yang pertama untuk inherent risk, yaitu gabungan antara faktor-faktor risiko di dalam dan di luar organisasi dalam keadaan yang murni, belum dikendalikan, atau risiko kotor dengan asumsi belum ada pengendalian internal. Kemudian controllable risk, yaitu bagian dari inherent risk yang dapat ditekan atau dikurangi manajemen melalui kegiatan sehari-hari dan kegiatan manajemen. Dan yang terakhir yaitu residual risk, yaitu bagian dari inherent risk yang ada sesudah manajemen melakukan tanggapan-tanggapan atas risiko. Residual risk ini kadang-kadang dinamakan risiko bersih. Baiklah, sekian materi yang saya dapat jelaskan. Semoga materi dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih.